podcast Bicara Bahagia. Kali ini kita akan membahas soal mimpi-mimpi dan bagaimana cara meraihnya dan tetap happy. Ya, happy dengan mimpi-mimpi ya. Ya. Bu Rika dulu deh, kira-kira kenapa ini menjadi isu hari ini? Isu hari ini karena banyak orang yang gak sampai saat ini tuh karena saking dia situasinya nggak menentu gitu, dia fuka gitu ya, jadi dia nggak berani gitu menetapkan mimpi gitu. Nah padahal mimpi atau keinginan itu kan perlu ditetapkan supaya kita punya tujuan gitu dalam berjalan dalam kehidupan ini gitu. That's why bisa nggak sih orang happy kalau nggak punya tujuan, ya begitu aja gitu ya hidupnya, bisa nggak? Nah itu that's why we need to talk about that gitu. Oke. Mungkin Upi apa Pi? Keinginan kamu yang kalau gue tuh diwujudkan? tip orang yang selalu bermimpi kalau gue. Oke. I'm a dreamer banget. Maksudnya mimpi dalam artian bahwa gue selalu harus punya tujuan. Gak bisa kayak lo ada tujuan apa bulan ini, bulan depan, tahun depan. Kalau nggak ada tuh gue malah tidak nyaman gitu. Kalau tujuan sama mimpi itu sebenarnya 11-12 apa enggak sih? Bisa iya, bisa sesuatu dikatakan yang ingin dicapai gitu sesuatu kan. yang ingin dicapai, like a target gitu. Jadi kayak target aja gitu ya. Karena kalau gue sih ngeliatnya gini ya, kalau gue mimpi gue itu tuh masih banyak tuh tahapannya kalau menurut gue ya, lebih susah gitu kalau gue bilang. Mimpinya berlapis-lapis, Bo. Masih susah gitu. Tapi kalau tujuan, gue tahu misalnya tujuan gue tuh lebih, misalnya tujuan gue ke Bandung kan gue tahu tuh naik mobil atau naik. Nah kalau mimpi ke Bandung itu kayak masih gini loh, ya 50% masih belum persis tahu gitu. Tapi kalau tujuan tuh menurut gue udah tahu langkah-langkahnya menurut gue. Ada step yang lebih jelas bahwa. Kalau saya tuh berarti kalau gue tuh lebih mimpi dreamer. Jadi gue set dulu gitu. Misalnya tahun depan gue mau, atau misalnya tahun depan pengen punya kantor sendiri misalnya gitu. Tulis aja dulu. Tetapkan dulu gitu. Bagaimana meraihnya, gue akan menjalaninya sambil menguatkan, oke, rumahnya mau yang seperti ini, di daerah ini, isinya apa, depannya gimana gitu. Itu berjalan terus. Iya, banyak orang yang bilang kalau misalnya lo pengen sesuatu, omongin aja terus supaya itu tercapai gitu ya. Nah itu sebenarnya si tujuannya adalah supaya kita ada aim gitu loh, ada tujuan. Nggak monoton, jadi keinginan dari tahun ke tahun atau bulan ke bulan mungkin ada aja perubahan ya, menyesuaikan situasi ya, pasti ada. tapi itu necessary banget karena itu bisa menimbulkan motivasi sih gitu ya, menimbulkan motivasi, terus mewarnai hidup kita juga gitu kan, different ada gitu kan, sesuatu yang pengen dicapai ya betul. Tapi memang kalau kita udah dewasa sekarang, banyak sekali kegagalan yang membuat kita malas bermimpi. Iya, itu yang gue lihat banyak orang nggak gitu berani. Kan? Nah, kalau mimpi sama impian tuh sama. Nah, soalnya kalau gue bikin frasa itu di puisi gitu ya, impian sama mimpi tuh beda. Beda emang. Beda jadinya kan. Oh gitu ya. Dan beda kalau ya? tujuan pun akhirnya sama kayak kita belajar dulu. Tujuan itu ketika kita nyampe tujuan itu tujuan antara atau tujuan akhir. Karena kayak sama kayak mimpi dan impian. Kalau impian tuh kayak masih mimpi itu masih lebih ngawang-ngawang, kalau impian tuh kayak lebih akan terwujud gitu. Oke, katakanlah kita sebut yang kita omongin hari ini impian ya, berarti ya. Impian. Ya kan tadi Upi apa tadi impiannya? Punya kantor sendiri. Punya kantor sendiri. Misalnya tahun depan punya kantor sendiri. Misalnya salah satu ya. Kalau bermimpi gue lengkap mimpi gue. Detail ya, karena gue bikin list. Oke. Gue bikin list, biasanya gue lakukan akhir tahun atau awal tahun untuk tahun itu apa tahun depannya gitu. Kalaupun itu nanti di tengah-tengah berubah itu nggak apa-apa. Tapi minimal gue pengen tahu tahun depan tuh gue akan melakukan apa dan gue tahu kenapanya. Oke, kalau gue ini ada impian gue yang belum tercapai sampai sekarang adalah gue manage my own time gitu loh. Jadi aku kan selama ini kerja selalu lebih banyak di kantor ya, jadi manajemen gitu. Jadi pengennya sih punya usaha sendiri yang waktunya terserah gue gitu loh. Kalau gue lagi males
bangun pagi ya nggak kerja. pagi-pagi Berarti itu gitu ya. termasuk impian belum dalam definisinya EZ? Impian Iya, kan? Impian bisa kan, impian. Jadi punya usaha sendiri atau paling tidak punya bidang pekerjaan yang kayaknya bisa kapan aja gitu, waktunya nggak tertentu, nggak gue puas tuh kalau itu mah. Aduh. Kalau gue udah puas, maksudnya kalau gue udah yang hari-hari gue tuh emang udah freelancer sejati. Iya gue ya. Ya malah kadang gini. Malah kepengen yang ini. Hari-harinya tidak berstruktur. Enggak, jadi gini, kalau mimpi gue kan adalah mimpi gue adalah gue pindah dari Jakarta. Which is itu akan, menurut gue itu akan masih susah karena banyak banget variabelnya. Tapi kalau impian gue untuk punya tempat sendiri di mana gue bisa mengatur pekerjaan gue sendiri, mau itu di Jakarta atau mau di luar kota, menurut gue itu masih bisa make sense. Maksudnya menurut gue kalau tahun depan, let's say misalkan pekerjaan gue udah lebih mantap gitu ya, mungkin gue bisa tuh kayak Upi juga akhirnya, jadi bahwa gue punya space sendiri, kantor sendiri yang bisa mewujudkan gue nulis, kayak gue nulis puisi, gue betul, lagu, beberapa hal yang ingin kita gitu. lakukan. Jadi menurut gue kalau kita bicara soal mimpi ada teman-temannya, Rek. Satu Betul. hope, satu faith, satu belief. Teman-temannya tuh. Hope, faith, sama belief. Faith ya, faith Faith itu kepercayaan, keyakinan. Mau itu blind kayak, mau itu terbuka, pokoknya yakin aja. Kalau hope kan, saya berharap bisa buka kantor tahun depan tuh belum mendorong kita untuk melakukan sesuatu terhadap itu. Tapi kalau udah faith tuh kayaknya bisa deh gitu. Yeah. Nah, belief itu kan berkaitan bahwa secara umum kita harus percaya dulu bahwa itu adalah bisa dilakukan. Kalau beliefnya tidak kuat, kita nggak mau ngejalaninnya. Yes. Untuk membentuk faith itu gitu. Iya. Benar sih. Ya, menurut gue itu teman-temannya itu emang penting sih. Kayak ini ya, kayak teman-teman tuh kayak 4 sekawan gitu. 4 sekawan. 5 sama Timmy, the dog. Kayak ngerti cuma angkatan kita doang kali ya itu. Kayak dengerin, sorry ya guys, you should Google ya. 5 sekawan. Gitu. Dan teman-temannya gitu. Iya, karena makanya gini, karena kita kan suka, maksudnya gini loh, kalau orang bilang bahwa kita kan ingin ujungnya adalah bahagia. Kadang-kadang kan kita bahagia karena kita punya mimpi, kita punya impian, atau kita punya faith. Nah, terus ketika kita jabarin segini, gue tuh sebenarnya mimpi doang atau enggak, akhirnya jadi stres, akhirnya dia nggak happy karena ternyata gue cuma mimpi doang, nggak bisa mewujudkan. Maksudnya gini, karena kan itu kalau gue karena gini, udah lalu cuma mimpi aja lu nggak akan mungkin. Iya. Bisa jadi gitu, akhirnya malah mematahkan semangat kan, karena akhirnya gue nggak happy dengan mimpi gue, jadi akhirnya gue harus merubah. Makanya gue bilang, gue nggak bisa bilang gue pengen mimpi ini, karena bisa aja itu dipatahkan orang bahwa itu nggak mungkin, itu lu mimpi deh. Nah ini ada hal lain. Ya itu tadi, kecuali itu tujuan beneran impian lu, tujuan yang ada harapan dan teman-teman 4 sekali. Iya, harus lengkap. Nah itu baru harus lebih, ikutan semua. Iya. Jadi nomor faktor itu bisa. Nah, kalau soal masalah dukungan dan tidak adanya dukungan tuh lain lagi. Jadi ini secara internal kita harus percaya 4 itu dulu, bahwa kita punya belief, kita ya hope itu masih ininya lah, biangnya lah ya. Tapi beliefnya tuh harus solid dulu, bahwa kita tuh harus percaya bahwa sama diri kita sendiri, bahwa kita tuh bisa mencapai apa yang kita rencanakan. Iya. Belief dan faith itu kan mau kejadian kayak gimana, gue tetap punya faith. I keep the faith gitu. Nah, kalau masalah dukungan itu seringkali menjadi yang mematikan faith itu kan. Bisa ya. Ngapain ya? Ngapain sih lo ribet mimpi banget. Lu, misalkan nyokap gitu. lu udah gak akan mungkin tapi mampu lu guling-guling gitu. Kan misalnya gitu. Atau mana tuh, Rick? keluarga lu gak bisa. Jadi akhirnya sebenarnya itu sesuatu yang kita yakin, itu kan baliknya kita pengen bahagia dengan mimpi kita sendiri kan. Tapi akhirnya yang mengatur dari sekitar kita itu banyak banget tuh pagar-pagernya. Iya, tapi gue believe ya. Gue believe, saya percaya bahwa kalau emang keinginan itu diamini oleh yang di atas, ada aja jalan yang kebuka. Jadi gue ada itu juga belief nih, kan. Nah, aku udah cerita nih ya, ada cerita dulu bekas anak buahku. Dia kayak KL gitu, kayak nggak mungkin pergi dari Jakarta ya, atau melakukan kegiatan secara mandiri tanpa dengan izin ibunya gitu. Ibunya tuh pengennya, karena ibunya juga sakit ya, ibunya tuh pengennya ya dia selalu ada gitu, ya kan. Jadi
gak mungkin gitu loh kayaknya itu. Tapi dia meyakini mungkin gitu sampai suatu hari akhirnya gitu ya, karena satu hal dan lain hal keluarga si ibu ini, jadi kakak adiknya itu kepengen ibu ini pulang kampung aja, yuk di sini kita yang ngerawat gitu. Jadi nah kejadian deh tuh mimpi-mimpinya dia bisa. Nah tapi gantian ya, karena dia tidak punya dia tadinya punya faith, terus udah sampai ke ujung yang kayaknya susah deh mbak gitu ya. Dia juga shock sih dengan kondisi itu. Maksudnya dia juga jadi gini, kalau tiba-tiba mimpi kita terwujud ya, ada opportunity terbuka, belum tentu juga sih kalau kita nggak punya yang tadi lengkap tadi ya, ada hope, kepercayaan, ada keyakinan dan sebagainya, itu ya bisa lewat juga sih keretanya. Tertutup. Jadi dia maksudnya kondisi yang dia bayangkan itu terjadi. Ya, kan dia bukan membayangkan ibunya meninggal, dia membayangkan ibunya tuh tidak perlu dia lagi gitu, dalam tanda kutip ya bisa sembuh, bisa apa gitu. Nah ternyata satu kondisi itu terjadi, tapi itu tidak menjadikan cukup buat dia untuk ini udah kebuka nih opportunity-nya gitu loh. Nggak itu juga, dia bahkan datang ke gue untuk ada guilty gitu loh, ngerti nggak sih? Ada guilty ya ini, terus dia bilang gue nggak kebayang kalau doa yang gue kemarin itu kan kayak doa ya, pikiran itu kan kayak doa yang kemarin tuh dijawabnya seperti ini. Oke. Gitu. Jadi ada timbul perasaan bersalah. Ada perasaan bersalah sehingga harus konsul dulu lah. Pertanyaan gue, kenapa lo merasa bersalah? Menurut tuh emang kebahagiaan kamu itu yang kamu pikirkan itu yang menyebabkan situasi seperti ini? Iya. Enggak juga sih gitu. Dia perlu di challenge dengan pemikirannya sendiri. Iya. Gitu. Dan ada juga yang ini, misalnya pengennya itu, misalnya nih yang sudah mau pisang gorengnya yang pakai gula merah. Tragedi pisang goreng. Pakainya pisang gorengnya gula merah. Tapi dengan berbagai kondisi dapat pisang gorengnya tapi gula merahnya nggak ada. Nah itu kalau orang yang terlalu kaku juga dengan dreamnya harus gitu, itu dia akan frustrasi, betul. Akan merasa bahwa waduh, gue nggak boleh bermimpi nih, selalu gagal. Padahal artinya gini loh, mimpinya tuh 100 ya, tapi kalau nyampainya 97 tuh kan tetap terwujud sebenarnya. Berarti dia perfeksionis ya. Iya, jadi harus ada gitunya juga supaya kita tidak merasa gagal. Iya. Kayak gue kemarin sebenarnya bahwa pokoknya tahun ini buku gue keluar. Maunya di awal tahun, akhirnya di akhir tahun. Iya. Ya kan? Tapi menurut bukan gue berarti itu menyurutkan mimpinya kan? Walaupun sempat di tengah-tengah tahun gue agak bulan Juli itu yang kayak gini. Terserah deh mau jadi kayak mau gak jadi kayak gitu, udah agak rada-rada gitu sih. Tapi abis itu maju lagi gitu. Nah, karena yang bikin maju apa? Pertanyaan menarik nih. Yang bikin karena maju the psychology. Karena sekarang gini, kalau gue lewatin tahun ini sama kayak lu bilang, jangan udah nggak apa-apa, November juga nggak apa-apa, gue bilang nggak bisa. Oktober UAS dimundurin jadi November, akhirnya jadi Desember, akhirnya nggak kejadian tahun ini, yakin gue gitu loh. Jadi itu yang gue bilang bahwa nggak, tapi pertanyaan saya tuh ini, what kept you going? Tadi kan udah mau give up Juli gitu. Karena emang harus tahun ini bahwa gue tahu bahwa ini kalau ini gue lewatin, gue keyakinan pasti, bahwa kalau gue lewatin tidak sama sekali di tahun ini, udah berubah, gue pasti akan berubah sama sekali. Udah lain lagi jadinya. Bahwa gue akan menghitung semua. Gue akan menjadi sangat menghitung. Maksudnya gini loh, gue punya tabungan sekian, gue punya ini, gue gini. Kalau jadi akhirnya menghitung. Sedangkan yang gue mau waktu keluarin buku adalah gue tidak menghitung kan. Gue keluarin deh. Mau mesti ngeluarin modal berapa, misalnya apa, pokoknya gue keluarin. Nah kalau udah kelamaan kan gue mulai hitung lagi tuh. Nah kalau udah mulai ada hitungan kan susah jatuhnya ya. Jadi ada pertimbangan rasionalnya. Betul. Iya, ada perhitungannya. Jadi maksud gue gitu kalau. Tapi intinya adalah you kept the faith. Iya, nah itu karena maksud gue karena gue dari tahun lalu gue bilang pokoknya itu harus kejadian. Karena itu udah rasional ya. Rasional. Udah gitu. Impian gue gitu. Nah kalau mimpi gue kalau misalkan itu tadi, misalkan gue punya ruangan sendiri, apa yang kayaknya masih susah ya gitu. Maksudnya gimana pun juga gue masih ada nyokap ya segala macam. Tapi kalau impian punya buku itu kan udah 40 tahun yang dari umur 40-an gitu kan gue udah punya. Jadi gue yakin bahwa gue sekarang suatu saat tidak akan sama publish, sekali jadinya, takutnya gitu kalau gue. Nah itu resep-resep untuk bisa punya
keteguhan hati, Iya, terus itu. kayak Itu. resiliency bahwa to keep the faith itu adalah sesuatu yang seharusnya semua orang bisa pelajari. Betul. Nah, itu memang juga menurun juga sih dari family education. Gue paling senang kan ngomong family education ya. Tapi maksud gue iya, maksudnya bayangkan kalau kita seorang ibu gitu ya. Terus kita nggak punya keyakinan gitu, itu bisa begitu gitu. Oh ya contohnya anak gue mau sekolah gitu. Kan kamu kan masih butuh uang ya mam buat adik-adik aku gitu kan. Anakku kan ada 3 gitu, yang paling gede ini mau sekolah. Tapi aku punya keyakinan udah sekolah aja bisa gitu loh. Mama tuh masih bisa gitu ya. Kan berarti ada keyakinan di aku. Ayo kejar, dan impiannya ya seperti yang kita suka bicara. Impian kita tuh sama gitu. Jadi kamu harus jadi better dari aku gitu. Jadi versi betternya aku gitu. Kalau aku tuh ya udah lulus alhamdulillah ya. Gitu loh, kayaknya sekolah lagi kayaknya belum deh. Tapi atau kalau kamu the bisa best gitu. version of yourself. Yes, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi tapi itu kan menurun ya. Bayangkan kalau kita ya udahlah nak. Iya. Kamu harus realistis gitu. Udahlah ya, kejadiannya enggak kejadian juga. Support system tadi penting sih. Aku nggak tahu KL ya, tapi ketika orang mengatakan itu tidak mungkin, kalau support system kita bilang mungkin, bisa gitu, bisa kejadian. Jadi kadang-kadang ada baiknya juga kalau kita tuh ndablek. Bener. Kalau apalagi sampai sejauh apalagi mana cuma rencana ya sendiri, kan? mimpi sendiri. Iya. Kalau saya sih I choose to be dablek. I choose to be dablek. Karena it's my Dablek bahasa Inggrisnya apa nih? Ntar pada bingung nih anak zaman sekarang. Saya memilih untuk berkeras kepala, keras hati dan keras kepala. Makin tua lagi kopek. Ini bahasa apa lagi? Kalau Kopa nggak mau dengerin, kalau saya mau dengerin, tapi saya nggak mau dengerin yang tidak mendukung, yang kalau nggak percaya. Kamu memilih mana yang didengarkan. Ya, kalau yang kamu nggak percaya, udah nggak apa-apa. Berarti kamu nggak percaya. Ya, tapi bener sih, ya kan? Iya. Maksudnya gini, jadi kalau ada dulu I wanna hear what I want gitu kan, ada kan lagu tuh. Nah jadi emang di satu titik ketika lu, maksudnya gini, di satu titik ketika awal tahun ketika gue mau bikin buku, gue kan sampai banyak dengar dari banyak orang juga kan bahwa yang tidak menginginkan juga banyak buku itu tidak muncul gitu kan. Itu cukup menggoyahkan gue untuk ya udah deh nggak usah gitu kan. Tapi nah gue nggak mau dengerin yang itu akhirnya. Yang gue mau dengerin adalah gue di usia tahun ini gue harus ngeluarin apapun, mau ada yang nggak setuju kek, mau ada yang nanti ahung-ahung, buat gue enggak gitu. Jadi itu udah yang karena apa, perasaan itu tadi kan gue yang nyari, gue punya apa bahagianya gue kan adalah ketika akhirnya ini tuh bukan masalah buku itu dikeluarin loh, itu tuh masalah my happiness bahwa dan apa tuh namanya, nawaitunya kita tuh untuk niat itu kita. kan memberikan ekspresi bahwa itu bisa seni gitu. Yang ini gitu yang bikin kita happy dan juga bisa buat orang lain. Aku pikir sih most of the people tuh kepengen sukses lah ya, nggak mungkin dia pasti. Maksudnya berarti kalau kita memilih untuk terus meneruskan apa yang kita inginkan tadi, nggak dengerin orang terus, so it means you choose to be happy gitu ya. Jadi dia you choose to be happy seperti slogan kita ya. Iya. Dan you choose to accept the pain juga. All the consequences. Karena misalnya gini kayak misalnya kita bertemu di kesempatan lain, lu cita-citanya apa? Oh tahun depan gue pengen punya kantor sendiri di mana kita bisa melakukan A, B, C, D. Susah kayak zaman sekarang gini, ngapain di rumah online aja. Selalu ada alasan. Buat apa gini hari lagi kan? Semua bisa online, kenapa lagi juga mesti punya kantor? Jadi kan kita gitu. harus bersedia menerima itu komen-komen itu, rejection komen atau kayak pahin sih ribet amat hidup lo gitu, masih punya mimpi A, B, C, D gitu. Tapi saya seneng karena I'm driven terhadap itu. Yes. Apa istilahnya, gue tergerak dengan mimpi-mimpi dan rencana-rencana itu. Ya mungkin waktu masih umur setengah dari usia kita sekarang, mungkin memang kita banyak mimpi. Ya kan, karena kita nggak tahu kemampuan kita atau pengalaman kita belum terasah oleh pahit dan getirnya tantangan di luar sana, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Itu kan jadi mimpi di umur 25 tahun, ya kan wajar. Karena kita masih bilang mimpi kalau menurut gue, karena mimpi jadi penulis pada saat umur 25 gue masih bilang mimpi. Karena dulu ya Allah gimana caranya yang nggak, model ciklit belum ada,
masih Industrinya terpegang. berbeda lah ya. industrinya, Industrinya beda. Nah kalau sekarang kan mimpi itu bisa wujudkan karena apa ya? Itu tadi support sistemnya dalam pengertian teknologinya, industrinya, lingkungannya juga berubah. Jadi memang memungkinkan untuk diwujudkan udah dengan seperti itu. Masa kita nggak terusin sih mimpi itu menjadi benar-benar impian yang terwujud gitu kan. Harusnya kan gitu kalau anak-anak 20-an yang dengerin kan karena ya kita mana berani lah. Ya kan mungkin gitu. Tapi nggak apa-apa juga bahwa diawali dengan mimpi, diakhiri dengan sebuah perwujudan dari impian yang lebih nyata gitu kan. Ya sama kayak kita waktu kecil mimpi jadi dokter, kita kan nggak tahu dulu pokoknya mimpi jadi dokter, nyembuhin orang, gelar gitu kan, yang orang tua terus nyembuhin notol dia pikir gampang kali jadi dokter kan gitu kan. Kalau dari muda tuh ada kombinasi menurut saya, kalau waktu muda ada kombinasi antara ingin memenuhi harapan orang-orang penting dalam hidup kita. Oh iya. Signifikan. Kalau sekarang kita dalam fase yang kita sudah menjalani itu semua, memenuhi semua peran yang diharapkan, udah ya, harapan. Iya, udah ya. Habis itu my turn. This is Makanya buku itu harus terwujud akhirnya kan. Nah, lo pernah gak Rick yang udah pada level hampir menyerah gitu, justru malah jalannya kebuka? Itu anehnya gue adalah itu. Ketika gue berkeyakinan atau mempunyai mimpi, even everybody bilang itu gak ada gunanya, gimana caranya lu, challenges itu malah jadi menurut gue ya, malah jadi pendorong buat gue untuk harus berhasil. Bukan berarti gue nggak pernah terpuruk terus nangis gitu ya, bukan nggak pernah, tapi gimana sih semua tantangan itu membuat daya lenting gue gitu ya. Jadi kuat. Malah lebih cepet gitu loh. Jadi kemarin nangis, hari ini kita udah yuk move on gitu. Tapi ada waktu nangis ya nggak apa-apa. Itu kan kita manusia ya. Bola bekelnya bagus tuh kalau zaman bola dulu. bekelnya bagus, yes. Karetnya direndam dulu kali ya. Direndam dulu. Sekarang juga nggak tahu tuh apaan bola bekelnya. Jadi seperti itu sih kalau aku melihatnya ya. Jadi justru itu gitu yang membuat kita melenting lebih jauh gitu. Karena gue ditaruh di satu area pekerjaan atau industri yang gue belum pernah sama sekali. Dan everybody ya kayak bilang, itu kan susah, nggak mungkin lo bisa. Tapi gue tetap percaya, gue punya kegigihan juga gitu, karena gue percaya gitu ya. Jadi gue punya kegigihan, udah gue jalan terus, itu badan capek ya, karena kita harus gimana sih melakukan sesuatu sekalian kita belajar. Itu kan sebenarnya twice gitu ya. Betul. Satu, kita udah harus mencapai target, satu lagi kita sambil belajar dulu. Nah jadi jatuh bangunnya ya ada gitu. Contohnya kayak waktu belum punya koneksi gitu, mau ketemu gitu, nelpon aja kayaknya orang udah malesan gitu ya kan, mau ngapain lu, gue pernah digituin. Jadi salah satu senior kita, padahal gue itu nggak, maksudnya gimana, orang hubungin dia biasanya minta pekerjaan atau minta dilibatkan di proyeknya dia gitu ya. Sementara gue tuh menghubungi hanya untuk minta perpanjangan itu loh, surat rekomendasi itu loh. Iya. Gitu. Itu sama sekali dia nggak mau ngangkat ya. Dan dia maunya nge-DM doang gitu. Nge-DM akhirnya, sorry gue lagi sibuk banget gitu. I'm fine, tapi ketika dia begitu, itu justru bikin gue makin penasaran. Yes, gitu. Gue makin nekat, nih harus dibuktiin nih. Dan kejadian gitu loh, maksudnya aku bisa melalui itu. Gue tetap dapat lah. Malah dapat dari seseorang yang gak usah gue minta aja menawarkan diri. Iya, betul. Ya karena itu yang kita nggak tahu ya, di mana waktu yang tepat siapa yang akan mendukung, kita ternyata nggak pernah tahu. Bahwa kita pikir dia yang akan mendukung, ternyata pada satu titik ternyata yang mendukung malah bukan dia lagi, malah yang ada kejutan yang lain. Tapi tetap kejadian, tapi ternyata bukan dia gitu. Itu tadi ya. Bukan dia. Berarti kan tergantung pilihan kita ya, Kak. Iya. Kalau pada saat itu kita oke deh, udah deh, hancur, udah gitu ya. Walaupun kalau kita lagi frustasi sih begitu ya ngomongnya, udah gue besok gak mau lagi, pasrah, tapi udah capek gitu ya. Tapi itu sebenarnya kok bahasa kita tuh katarsis aja sih. Jadi itu hanya luapan emosi kita aja ya. Kalau udah selesai itu ya mungkin karena gini. Jadi memang kalau gue pelajari dari kehidupan gue sendiri ya, sama teman-teman, pokoknya dari lingkungan, gue ngerasa bahwa ketika kita masih punya ketergantungan emosi terhadap orang lain, terhadap mimpi kita atau happiness kita, itu yang akan jadi susah menurut gue malah. Tapi ketika kita sudah tidak punya ketergantungan emosi terhadap orang lain, jadi kita benar-benar bahwa susah, sedih, nangis gue yang ngerasain. Jadi gue nggak akan curhat lagi ke orang bahwa ini gue sekarang, ini gue sebenarnya gue udah mundur maju nih, mau ngapa-ngapain gitu ya. Kalau gue menyelesaikan itu sendiri,
masih ya kayak itu nawaitunya kuat, berarti ya gue sih masih bisa jalanin. Tapi kalau kita masih punya ketergantungan tuh jadi umur 30-an yang masih labil, 25 gitu kan. Dia masih punya ketergantungan emosi sama orang lain. Itu yang kadang-kadang menurut gue itu yang bisa memakan si mimpinya itu, akhirnya jadi ya udah deh gue nggak usah itu aja deh, yang masuk akal aja tuh akhirnya aspirasinya jadi mati. jadi berubah. Terus menurut gue itu Courting yang, ya, courting. akhirnya jadi Gak usah lah impian gitu. di courting. Gak usah lah, karena ngapain gue sih dulu gitu kan. karena gue dulu akhirnya gini, my happiness is if other people happy. Harusnya kan nggak boleh. Gak boleh. Dulu tuh gue nggak selalu setuju gitu. tuh kalau Ya gitu. udahlah, yang penting Yang orang lain happy. Gue nggak apa-apa. Yang penting ini happy. Nerimo gue ya, nggak. nerimo. Gue ngalah aja bahwa ya udahlah memang Belum begitu jatah gue. adanya ya gue bukan bagiannya. Tapi gue happy kok kalau mereka happy. Kan gitu. Tapi lama-lama gue bilang gini, keterikatan itulah yang membuat happiness gue. Mimpi gue akhirnya gak pernah kejadian. Karena gue melihat orang lain dulu. Nah sekarang gue gini, serah deh lu mau happy gak happy. Gue dulu happy. Ada juga sisi yang gini kayak, kalau gue punya ini baru gue happy. Kalau gue deket sama ini baru gue happy. Kalau Conditional. gue Itu, punya makanya jabatan berarti ini makanya baru gue ada. happy. Iya, berarti ada Padahal connect. kan menurut gue itu salah justru. Iya, harus ada orang lain kan, ketergantungan pada Ada orang hal lain, lain. pokoknya hal Iya, lain. orang lain. Kerjaan kayak, kenalan kayak, atau jumlah uang Makanya kan sekian gitu. kalau kita bicara soal kembali ke gue kan praktek ya psikologi gitu. Betulnya gue bisa aja ngasih konsul gratis gitu sama orang. Cuma masalahnya orang tuh kalau tidak invest Iya, jadi on themselves. Gak committed. Jadi kayak ya itu kan kata lu gitu loh. Ya, kan bisa begitu kan? Ya nggak sih? Tapi kalau dia invest, dia akan lebih menghargai apa yang kita sama-sama lalui bersama gitu loh. Jadi aku sih begitu. Jadi walaupun itu nggak berarti semua orang tuh harus berkemampuan membayar mahal ya. Ya gimana gue praktek di tempat yang memang mahal. Oke. Tapi kan you invest gini loh, kesehatan mental tuh sebenarnya kan investasi yang nggak bisa lo beli. Tidak bisa gitu loh. diangkakan. Nggak bisa diangkain. Nah cuman kalau bayangkan kalau gue memberikan free, kalau gitu kenapa nggak lo Gratisin aja gitu. mendermakan gitu. Dari pengalaman gue yang gratis-gratis itu tidak bertahan lama. nggak kembali lagi ya. Dan hayu nggak, aja. iya, dan orang cenderung juga tidak menganggap serius kalau gratisan. Betul, itu loh makanya jadi perlu juga Investasi terhadap pengorbanan ya, kalau mau dibilang pengorbanan tadi ya, dengan segala konsekuensinya kan. We choose to be happy, ya udah gue bahagia dengan pilihan gue, terserah lo mau ngomong apa gitu. seru ya ngomongin mimpi Tapi ini itu seru juga memang banget sih. bisa kejadian. Kita bisa bilang terserah lu mau bilang apa tuh juga ketika secara mental kita tuh pada posisi yang sudah punya kemampuan untuk membuat sebuah keputusan. Ketika kita masih pada posisi yang belum bisa membuat keputusan secara total, kita emang susah untuk melakukan itu. Iya, betul. Kayak gini loh. Kamu jangan macam-macam ya. Kamu itu masih tinggal di rumah orang tua. Nah, Iya. gitu aja tuh udah yang oke. Ada limitation, Nah, ada Langsung limitation. buat limitasi. Oke, gitu kan. Itu aja kan. Nah, ketika umur masih 20-an. Kayak sering banget, aku pergi nih. Aku pergi. Ya, kan itu ketika umur 20-an sometimes itu emang oke deh gitu. Tapi ketika kita pada posisi tertentu di mana kita harus jadi decision maker dalam hidup kita, memang kita akan lebih gampang sebenarnya untuk mengatakan terserah lu mau bilang apa, gue jalanin. Itu ketika kita udah pada posisi itu sih sebenarnya. Nah, tapi posisi itu tuh yang bisa membuat decision itu juga problem sih. Nah, iya. Nggak maksudnya umur, pengalaman itu tidak menjadikan seseorang terampil dalam membuat decision making. Well, kalau menurut gue sih decision is a decision ya, dengan segala konsekuensinya ya, meskipun kadang decision kita salah. Jadi seorang ibu juga gitu, kita pikir ini paling bagus bajunya nih, kita beli ini buat anak kita. Ternyata itu ya tahu gitu beli yang itu ya gitu. Tentu saja, tapi ya udah dong. Itu kan decision yang harus dibikin ya gitu. Nggak mungkin kita berdiri lama-lama di depan situ, foto-foto dulu, nah kamu yang mana ini? Lama banget. Jadi decision menuju mimpi kita itu mungkin ada yang salah. Betul. Ada jalan yang belok Ada ke kiri jalan yang nggak ternyata mulus, salah. ya. Jangan lewat situ Salah ternyata. jalan. Ada selalu salah jalan, salah ketemu orang. Iya. Atau mungkin harus ketemu 80 orang dulu supaya bisa dapat pemodal untuk bisnis. Jadi jalannya tuh panjang. Jadi maraton, tapi yang penting keep the faith dan dreamnya tuh kita tahu kenapa kita mau itu. Iya. Kalau enggak dia terlalu ngambang gitu loh, Rick. Dan kalau bisa gambarannya lebih detail ya. Jadi nggak cuma bilang pengen sekolah S2 gitu misalnya. Punya usaha sendiri yang kayak apa. Betul. Gitu. Jadi harus breakdown harus berani merinci spesifik, kayak naik taksi. Saya mau ke PIM gitu, maunya lewat tol gitu. Jadi itunya tuh membuat kita menjadi lebih punya kekuatan untuk
Itu kalau katanya orang bilang kalau doa tuh yang komplit. Iya. Kan gue pernah cerita, gue pernah doa. Ini gue pokoknya pengen syuting di Bali. Dapatlah 13 program. Baru 3 program syuting berantakan, cabut. Terus kita gini, kok kita cuma baru sekali ke Bali kok udah selesai, jadi malah ribut sama kliennya. Iya, kita salah doa. Bukan salah, kurang. Kita cuma bilang mau syuting ke Bali. Udah sekali ke Bali, habis itu pulang gak diterusin. Padahal masih ada 10 episode lagi. Mestinya saya mau syuting ke Bali 13 episode sampai dengan selesai dengan berhasil. Nah, Iya. itu panjang. Bener, emang doanya emang itu tadi, bahwa kita mau ini usaha tuh di mana, usahanya apa, Untuk apa niatnya. apa. Iya. Karena kalau kita bilang gimana sih, kalau kamu pengen jadi apa, saya pengen jadi orang yang bahagia. Susah tuh. Susah kan? Terlalu konseptual Iya, abstrak. jadi ada susah. Iya, Nggak belum membumi detail. lah ya. Nggak bisa diterjemahkan oleh yang mau ngebahagiain Mungkin juga kayaknya bingung. kita mungkin Siapa kayaknya coba? mungkin tahun depan akan ada lagi nih episode Iya. Keeping Dreaming. the Dream ini. Yes. Karena ini bisa panjang gitu. Iya. Tapi untuk kali ini mungkin kita ambil tips-tipsnya aja deh. How to keep your dreams alive. Itu kayak lagu ya? Kayak lagu. Kalau aku sih tadi ya, berani untuk membedah lebih detail apa yang kamu inginkan tadi ya. Kalau lebih jelas, maka kita akan lebih bisa lebih kekeh atau lebih gigih lah dalam mengejar itu. Jelas buat kamu ya, nggak perlu jelas buat orang lain gitu. Betul. Itu satu. Upik? Kalau saya pertama harus tahu dulu kenapa mimpi itu mesti ada. Yang kedua, kamu bisa membayangkan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai itu. Yang ketiga, dengerin orang mungkin 20% aja, 80% believe in yourself. Iya. Itu tips gue. Kak, 4. Kalau gue cuma satu sih tadi itu yang gue bilang. Kita nggak boleh punya ketergantungan emosi terlalu besar sama orang lain. Kita punya ketergantungan tuh kemelekatan dengan seseorang secara emosi, karena Seseorang ataupun atau sesuatu sesuatu Ya, yang benar. sifatnya emosional, karena itu yang paling sering membuat orang labil, Hmm. sehingga akhirnya dia ya udah deh, nggak usah deh, ya deh itu. Jadi kalau udah sangat ketergantungan ya udah, emang nggak membuat jejak kan akhirnya gitu, karena akhirnya orang lain yang bisa memutuskan buat kita, bukan kita lagi gitu sih. Kendalinya ada di mana. Kendalinya ada di orang, iya gitu. Thank you so much. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa kasih komen atau email ke management.bahagia@gmail.com untuk masukan-masukannya. Terima Dan kasih. jangan lupa Oh, oke. choose Used to be To be happy. Yeah.